secara konkret saya punya FT sama dengan E pangkat min 2T gitu ya. Maka CFS-nya 1 per S tambah 2. Nah, ini kan dari tabel. Jadi tabel di Laplace itu kita punya FT, kita lihat FS-nya gitu ya. FT-nya misalnya E pangkat min AT, rumus di tambah A. Kalau saya punya misalnya sin omega T, ini adalah omega per, omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ya, masih banyak kan ya tabelnya yang ada di di Google dimanapun kalian bisa cari. Nah, itu kemarin yang kita pelajari tentang transformasi Laplace. Nah, tapi kita juga harus ya di dalam sistem kontrol itu kemarin yang di video kemarin kita harus mengubah dari setelah kita cari Fs-nya harus kita diubah balik lagi ke Ft. Nah, mengubah balik ke Ft itu ke dalam fungsi domain waktu itu kita menggunakan inverse-nya atau yang disebut transformasi Laplace inverse. Transformasi Laplace inverse gitu ya. Nah, gimana cara mencari Laplace inverse itu? Nah, ini transformasi Laplace inverse ya. Jadi kalau misalnya diketahui Fs adalah ya ini ya tadi ya, Fs adalah Laplace dari Ft gitu ya. Nah, bagaimana mencari Ft dari Fs ya? Artinya kita lakukan transformasi Laplace inverse ya. Oh iya, saya tanya dulu, ini slide-nya berpindah nggak? Halo? Apakah slide keduanya tadi udah pindah belum? Oke, ya terima kasih, baik. Nah, jadi bagaimana nih katanya cara mencari Ft dari gitu ya, Laplace inverse ya. Jadi kita tulis kan yang mau kita cari Ft nih, Ft sama dengan Laplace inverse, nah makanya pakai ini dari Fs. Gitu ya. Nah, ada dua metode mencari inverse dari Laplace ini. Yang pertama adalah metode tabel. Metode tabel ya, artinya pakai tabel Laplace tadi, gitu ya. Kayak tadi nih contoh yang paling sederhana. Kalau misalnya saya punya Fs-nya S min A, ya udah, Ft-nya berarti E pangkat AT. Atau misalnya saya punya Fs-nya 1 per misalnya S min 3, nah menggunakan metode tabel saya dapat Ft-nya itu adalah E pangkat 3T. Nah, kan kita tinggal lihat tabel, simple. Atau misalnya saya punya 2 per S kuadrat tambah 4. Ini Fs-nya, misalnya gitu ya. Fs-nya sama dengan 2 per S kuadrat tambah 4. Nah, kira-kira ini Ft-nya apa? Kalau melihat tabel ya, ini kan bisa kita tulis sebenarnya. Fs sama dengan 2 per S kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, kalau ini biasanya fungsi apa nih? Biasanya sin ya. Berarti ini sin 2T. Kalau saya nggak salah nih, coba lihat lagi nanti di tabelnya. Ya, dimana kalau misalnya tadi ya, sin omega T itu adalah Laplace-nya omega kuadrat per, omega aja. Omega kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, ini satunya. Kalau pakai tabel. Jadi kita cocok logi lah ya, kita cocokkan dengan tabel ini kira-kira masuknya ke fungsi yang mana gitu ya di tabel tersebut. Nah, selanjutnya ada lagi selain metode tabel ada yang namanya metode ekspansi pembagian parsial. Nah, yang ini atau partial fraction expansion kalau misalnya bahasa Inggrisnya atau PFE gitu ya. Itu kalau misalnya kita menemukan memang dia fungsinya nggak sesimpel yang kalau kita cari di tabel. Kalau di tabel kan dari sini udah kelihatan, wah kalau ke tabel berarti ini E pangkat 3T. Kalau misalnya ini, oh ini berarti sin gitu. Nah, gimana kalau misalnya ada
fungsi Laplace, fungsi frekuensi yang dia, pembagian tapi ya apa yang dilakukan dengan metode partial fraction expansion atau PFE. Gitu ya. Nah, kayak gimana sih sebenarnya metode ekspansi pembagian parsial? Nah, konsepnya gini. Saya punya Fs, ini adalah Bs per As, ya. Ada yang namanya Bs itu artinya kan pembilang ya. Pembilang dan As itu adalah penyebut. Nah, gitu. As itu penyebut. Di mana kita akan ubah si Bs per As ini menjadi pecahan-pecahan gitu ya, penjumlahan. Yang kalau kita lihat kalau bentuknya kayak gini, ya, ini tuh bisa kita langsung laplaskan menggunakan metode tabel. Jadi artinya si fungsi Fs yang misalnya tadinya kompleks, kita faktorkan si As-nya, ya, kita faktorkan atau gini deh. Jadi si As ini kita faktorkan, misalnya bentuknya menjadi gini. S tambah P1 kali S tambah P2 kali titik gitu ya, sampai ya dia difaktorkan berapa kali gitu ya, sampai misalnya S tambah PN misalnya gitu. Jadi kita faktorkan nih si penyebut ini. Ya, jadi kita faktorkan jadi perkalian. Atau misalnya lebih gampangnya gini, misalnya saya punya 1 per X kuadrat min S min 6, ini kan bisa saya faktorkan menjadi 1 per S min 3 kali S plus 2, gitu maksud Ibu. Nah, jadi kalau bentuknya kayak gini, kita bisa rubah ini ke dalam bentuk lain. Contohnya gini, A1 per S min 3 ditambah A2 per S plus 2. Nah, jadi bentuk, sebentar. Bentuk si ini dirubah menjadi bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini contohnya yang tadi Bs per As ini saya rubah bentuknya menjadi parsial, artinya pembagian parsial, dipecah-pecah jadi A1 per S tambah P1 tambah A2 per S tambah P2. Nah, seperti sampai misalnya sampai N. Di mana kalau kita laplaskan nanti, ini, misalnya nih yang ini kalian lihat nih, hasil laplasnya ini menurut tabel kan? Ya, A1 sama P1 itu konstanta ya, atau nilai, misalnya 2 atau 3 gitu ya. P1 juga sama, itu sebuah nilai. Hasilnya seperti ini. Yang ini hasilnya seperti ini gitu. Jadi intinya balik-balik lagi sih ke metode tabel, tapi sebelum ke metode tabel kita harus rubah dulu supaya dia pecahannya tampilannya itu bentuknya itu bisa ditabelkan, dicari di tabel Laplace. Gitu intinya ya. Atau konsep lain gini, saya punya Fs ya, yang tadi sih yang ini. Lalu saya pecah-pecah menjadi F1S tambah F2S sampai misalnya Fns. Sama sih konsepnya sama yang di atas ini. Gitu ya. Nah, lalu kita laplaskan kan, tujuannya kita Laplace inverse kan. Berarti yang ini di Laplace inverse, yang ruas kanan pun semuanya di Laplace inverse. Jadi bentuknya ini, Laplace inverse 1. Sebentar. Nah, misalnya gitu ya. Laplace inverse 1 Fs sama dengan yang ini menjadi Laplace inverse F1S tambah F2S-nya dilaplaskan juga jadi ini dan seterusnya. Lalu si Fn-nya juga dilaplaskan, Laplace inverse kan gitu ya. Yang mana hasilnya berarti kalau Laplace inverse dari Fs apa? Ft. Ya. Kalau misalnya dari F1S apa? F1T. Dari F2S apa? F2T dan seterusnya sampai yang ini Laplace-nya adalah Fn. Ini salah. Mestinya apa nih? Ini mestinya T ya. Fnt. Tuh, belum saya ganti. Nah, gitu ya. Itu metode ekspansi pembagian parsial. Nah, ada 3 bentuk FPE tadi sebenarnya. Jadi ada berbagai cara nih untuk menyelesaikan ini. Yang pertama adalah Fs dengan pol sederhana. Pol sederhana itu apa sih, Bu? Pol sederhana itu artinya
dia penyebutnya, ini akar-akar dari penyebut ini disebut pol. Nah, ini sederhana, artinya kita bisa, memfaktorkan dengan sederhana. Contohnya yang ini. Oke, ya. Nah, terus ada juga Fs dengan pol orde banyak, artinya ini bukan orde ya, orde banyak. Artinya orde banyak itu, jadi kalau kita udah faktorkan, kita kasih contoh dulu biar sedikit jelas ya. Jadi kalau misalnya pol sederhana contohnya misalnya gini, S tambah 3 per S tambah 1 kali S tambah 2. Nah ini disebut pol sederhana. Kalau pol orde banyak gimana? Misalnya ada S tambah 3 gitu ya per S tambah 1 kali S tambah 2 kali S min 1 pangkat 3. Nah ada ordenya di orde banyak. Pangkat 3 gitu ya. Nah kalau misalnya Fs dengan pol kompleks sekawan, ini akar ya, akar. Nah, artinya di bawahnya itu, misalnya ini S tambah 3, di bawahnya itu adalah akarnya bilangannya kompleks, misalnya X tambah 2, misalnya X tambah 2 tambah J gitu. Ini ya, di mana ada akar min 1. Gitu. Jadi ada 3 bentuk FPE yang harus kita pelajari. Gimana sih cara metodenya? Gitu ya. Oke, nah ini mengingatkan kembali tabel Laplace ya, tabel Laplace. Kalau misalnya saya punya FT sama dengan A, maka Fs-nya A per S. Contoh ya, ini mereview kembali supaya nanti kalian gampang kita menyelesaikan FPE ya. Misalnya saya punya FT-nya itu adalah 3. Nah, berarti Fs-nya berapa? Fs-nya itu adalah 3 per S. Nah, gitu ya. Terus contoh yang kedua misalnya. Misalnya saya punya FT-nya T katanya. Ini adalah 1 per S kuadrat. Kalau saya T, maka Fs-nya adalah 1 per S kuadrat. Gitu ya. Kalau saya punya T kuadrat, nah Laplace-nya apa? 2 faktorial per S pangkat 3. 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 ya. Ya, itu harus ingat konsepnya. Ada juga kalau misalnya T pangkat, nah T pangkat N, rumusnya berarti N faktorial per S pangkat N plus 1. Jadi kalau saya punya T pangkat 3, ya ini FT-nya, maka Fs-nya berarti pakai rumus ini nih, N faktorial, berarti berapa? 3 faktorial, karena kan N-nya 3. Dibagi S pangkat N tambah 1. S pangkat N tambah 1, berarti 3 tambah 1. Sama dengan, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 ya, per S pangkat 4. Atau ini sama dengan 6 per S pangkat 4. Fungsi Fs-nya. Ya. Begitu juga dengan E pangkat AT, E pangkat min AT, cos AT gitu ya, sin AT yang tadi ya. Jadi itu mengingatkan kembali. Kalau sering-sering dipakai lama-lama apal kok, nggak usah lihat tabel ya. Nah itu review sedikit. Nah ini juga ada yang namanya sifat-sifat transformasi Laplace ya. Jadi Laplace itu bersifat linier yang pertama. Kalau misalnya A1F1T tambah A2F2T ini mau dilaplaskan, ya, mau dilaplaskan, maka ini boleh A-nya itu keluar. Jadi saya punya fungsi, saya mau melaplaskan misalnya 3F1T gitu ya, nambah 2F2T, misalnya gitu dulu. Nah, ini sama dengan 3-nya boleh keluar, terus boleh dilaplasnya pisah-pisah. 3F1T, ya, tambah 2 kali Laplace F2T. Nah, itu artinya boleh dipisah-pisah. Nah, gitu. Ya. Terus integrasi. Nah, integrasi ini yang tadi ya. Kalau tadi kita T-nya sampai tak hingga. Terus gimana sih kalau mencari turunan? Nah, ini akan kepake nih biasanya nanti di
mencari solusi turunan atau PDB persamaan diferensial biasa menggunakan Laplace ya, seperti itu. Nah, ini dilihat sifat-sifatnya. Nah, baik. Nah, sekarang kita mau masuk ke saya tulisnya di ini aja. Nah, sebelum saya masuk ke apa namanya? Contoh 3 metode dari FPE tadi, ada pertanyaan nggak dari rekan-rekan mahasiswa? Nggak ada. Boleh kalau ada yang mau bertanya dulu. Oke, nggak ada. Saya lihat ada lambaian tangan dan juga ada geleng-geleng kepala ya. Oke ya. Jadi gitu intinya eh, kita perlu mencari Laplace inverse ya dalam sistem kontrol itu, karena keluaran dari sistem kontrol juga harus menjadi fungsi domain waktu lagi gitu ya. Jadi harus kita ubah kembali. Nah, ubah kembalinya menggunakan Laplace inverse ya, itu satu. Nah, terus untuk Laplace inverse yang pertama, untuk mencari inverse-nya itu ada 2 metode. Yang pertama adalah metode tabel, yang kedua tadi ya metode FPE. Nah, metode FPE ini ada tiga jenis nih kalau kita lihat nanti dari fungsi Laplace-nya ya. Oke. Ini kelihatan nggak saya nge-share ini? Kelihatan ya? Oke. Nah, sekarang kita akan membahas metode FPE. Tadi sudah dijelaskan ya, FPE. Nah, ini cukup nggak? Kalau segini kekecilan nggak tulisannya? Saya nggak bisa lihat soalnya ketutupan sama ini. Kekecilan nggak kalau segitu? Atau kurang tebal? Oke. Sebentar, kalau misalnya ini. Nah, oh, segitu cukup ya. Oke. Untuk ini boleh ada yang duduk di kursi ibu ya. Kalau misalnya ibu nanya, misalnya kalian mau nanti misalnya dari situ mikrofonnya boleh ya. Kan masih kelihatan juga ya. Oke. Nah, ini 3 metode FPE tadi. Oh, ini harus ibu besarin. Oke, sebentar. Nah, ya, 3 metode FPE. Ya, kalau misalnya kurang jelas tulisannya tolong diinformasikan kepada saya ya. Nah, yang pertama kita sekarang akan belajar FS dengan pol sederhana. Nah, sederhana. Saya ini belum sempat buat slide-nya, jadi saya harus langsung menjelaskan ini ya. Tapi insya Allah nanti saya akan buat slide-nya dan videonya. FS dengan pol sederhana, oke ya. Ingat, kita tuh mau cari apa? Kita tuh mau cari inverse. Cari Laplace inverse. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya misalnya punya FS, bentuknya itu misalnya QS per PS. Nah, gitu ya. Di mana kita tahu di sini QS itu disebut pembilang ya, dan PS itu disebut penyebut ya. Di mana ya? Di mana akar-akar di penyebut itu kita sebut namanya pol. Nah, gitu ya. Disebutnya pol. Nah, gitu. Nah, dan kita nanti biasanya dari akar-akarnya, atau biasanya kalau di soal sudah diketahui tuh nanti dia seperti itu. Nah, dari si QS per FS ini ya, ini karena kita akan mencari akar-akarnya, kita bisa ubah bentuknya seperti ini. Misal ya, S. Nah, ini kita berpikirnya belum ke angka ya. Jadi kalian coba selami apa yang saya katakan. Jangan meleng sedikit pun. Kalau meleng sedikit pun ya bingung nanti ya.
Nah, ini kalau misalnya si PS ini ya kita faktorkan, jadi bentuknya seperti ini. S tambah S1 ya kali S tambah S2 ya kali titik sampai kita nggak tahu ya, misalnya S tambah SN. Ini kan fungsi umumnya. Yang mana ya nanti selanjutnya kita bisa pecah lagi nih bentuk ini menjadi misalnya ya KS1 per S tambah S1 tambah KS2. Aduh ini nih saya belum ketemu cara Oke. KS2 per S tambah S2 gitu ya. Tambah dan seterusnya tambah KSN per S tambah SN. Nah, jadi si fungsi ini ya, si fungsi awal ini bisa berubah bentuknya menjadi seperti ini setelah ini kita faktorkan di bawahnya. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah mencari nilai. Nah, ini yang paling penting. Jangan-jangan diginiin nggak tahu lagi selanjutnya ngapain. Jadi tugas kita adalah mencari nilai ini. Nah, KS1, KS2, dan seterusnya sampai misalnya KSN. Nah, itu tugas kita. Nah, gimana nih cara mencarinya gitu ya? Gimana cara mencari KSN ini? Caranya di sini aja dulu. Nah, gimana mencari KS1 misalnya? Nah, rumusnya gini. KS1 itu ya pertama kita lihat KS1 ini kan ada ini ya, S tambah S1 ya. S tambah S1. Jadi kita kalikan ya, kalikan si S tambah 1 ini ke PS per QS, ke fungsi FS. Nah, setelah dikalikan, lalu selanjutnya nanti dia diganti S-nya sama kok S1, sorry maaf ini bentar, sorry. S tambah S1 ya, ini ya. Ya, dimana nanti ganti si S-nya itu sama min S1. Kenapa min S1? Karena ini nanti sama dengankan 0. S tambah S1 sama dengan 0. Artinya S-nya ganti sama min 1. Dari sini sebenarnya. Nah, gitu. Maka dapat nanti KS1. Nah, kalau KS2 gimana? Sama aja KS2 juga. Gitu ya. KS2 ya sama dengan ini S plus S2 kali fungsi Fs berarti PS per QS lalu diganti S-nya setelah dikalikan diganti S-nya sama saya tulis di sini aja ya maaf S-nya sama S min S2 nah gitu. Nah ini untuk K2, ini untuk K1 dan KS1 dan sama KS3, KSN juga sama. Rumusnya kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan? Gitu ya. Boleh dicatat dulu ya. Saya mau minum dulu. Sekalian kalau mau ada yang ditanyakan, pikirkan. Enggak boleh ditanya.
Oke ya. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, ada pertanyaan kah? Nggak ada ya, kita lanjut ya. Oke ya, kita lanjut ke contoh soalnya nih. Contoh soalnya kayak gimana nih? Misalnya, nah, oke. Misalnya saya punya contoh soal gini. Tentukan Laplace inverse dari Fs sama dengan S tambah 3 per S tambah 1 dikali ya, dikali S tambah 1 dikali S tambah 2. Nah, gitu. Ini disebut dengan contoh soal dari pola sederhana karena dia di sini bentuknya S tambah 1 sama tambah S dikali S tambah 2. Kalau misalnya ada misalnya in case kali S tambah 3 pangkat 4. Nah, itu berarti udah masuk ke orde banyak. Jadi metodenya pun ada sedikit berbeda pakai turunan gitu ya. Nah, kalau ini masih sederhana nih. Nah, artinya kita mau merubah ya ini bentuknya itu menjadi KS1 per S tambah 1. Aduh, ini kenapa sih suka otomatis kayak gini nih? Ya. Oke, sebentar. Di sini KS1 per tambah 1 gitu ya. Ditambah, ini saya mencoba pelan-pelan ya. KS2 dibagi S tambah 2. Gitu ya. Dari mana itu? Ya, S1 ini dari sini ya. Nah, gitu ya. S2 ini dari sini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita itu tugasnya ngapain? Cari KS1 dan KS2. Gitu ya. Karena cuma ada 2 faktornya. Akarnya cuma 2. Kecuali kalau ada S tambah 3 gitu ya. Misalnya di sini ada S tambah 3, ada dikali S min 2. Artinya kita harus cari KS-nya sampai KS4 kalau kayak gitu. Gitu ya. Kalau di sini soalnya cuma ada 2 faktor, berarti kita hanya cari KS1 sama KS2. Gitu ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, sekarang selanjutnya tadi gimana cara mencari KS1? Nah, KS1 tadi caranya ya adalah kalikan dengan S1. S1 itu berarti ini ya. Nih. Lihat pecahannya ini. Berarti S tambah 1 dikali Fs gitu dulu deh. Nanti setelah itu sebentar. Dikali Fs. Nanti setelah dikali baru ganti S-nya sama apa? Dari sini kita peroleh sama min 1. Gitu ya. Kita coba cari S tambah 1. Masukin GS Fs-nya. Fs-nya adalah S tambah 3 per S tambah 1 kali S tambah 2. Gitu kan ya? Lalu setelah dikali, baru diganti S-nya sama min 1. Jadi, ada yang dicoret nggak nih? Ini ada S1, ada S1. S tambah 1, S tambah 1. Sehingga hasilnya itu adalah S tambah 3 per S tambah. Jadi apa nih hasilnya? Min 1 tambah 3 per min 1 tambah 2 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Jadi
KS1-nya sama dengan 2. Nah, ini dapat nih KS1. Nah, sekarang KS2. Nah, KS2 langsung ya, berarti ini ya, kita lihat ini ya. Nah, berarti S tambah 2 kali Fs. Fs-nya langsung ya. S tambah 3, S tambah 1 kali S tambah 2. Nah, lalu kalau udah dikali diapain? Diganti S-nya sama min 2. Ya, sehingga nanti ini ada dicoret nih, S plus 2 sama S plus 2. Sehingga hasilnya menjadi S tambah 3 per S tambah 1. Ya, dimana S-nya sama dengan min 2. Gitu ya. Nah, kita ganti berarti S-nya sama min 2. Min 2 tambah 3 per min 2 tambah 1. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 1 per min 1. Betul ya? Koreksi kalau saya salah ya. Ini sama dengan min 1. Jadi, ya. Jadi, KS2 sama dengan min 1. Nih, kita udah punya ini nih. Ini 1. Ini yang keduanya udah dapat. It's. Ya. Nah, terus selanjutnya apa, Bu? Nah, artinya gitu ya. Artinya si fungsi ini bisa saya rubah kan mestinya menjadi ini ya. Kita masukin ke S1-nya berapa? Ke S1-nya 2 per S tambah 1 tambah min 1 ya. Langsung aja ya saya ubah ke min. Jadi kurang 1 per S tambah 2. Nah, jadi si Fs-nya itu berubah. Ya, dari bentuknya kayak gini menjadi Fs-nya itu adalah 2 per S tambah 1 kurang ya, dikurang 1 per S tambah 2. Yang mana saya mau cari Laplace inverse dari Fs. Gitu ya. Nah, gini. Sama dengan artinya Laplace inverse dari 2 per S tambah 1 kurang 1 per S tambah 2. Ini bisa dipecahkan ya. Bentar. Sesuai sifat Laplace ya. Penjumlahan pengurangan bisa dipecah. Ini jadi Laplace inverse dari 2 per S tambah 1 dikurang Laplace inverse dari 1 per S tambah 2. Nah, gitu ya. Lalu ini saya bisa keluarkan ada konstanta kan di sini ya. Sebentar. Kita bikin dulu garis. Nah. Gitu. Ya. Saya boleh, ini saya step by step banget nih, keluarkan duanya. 2 kali Laplace inverse dari 1 per S tambah 1 kurang, kalau ini tetap ya, Laplace inverse dari 1 per S tambah 2. Nah, kalau udah kayak gini, bentuknya gampang ya, tinggal apa? Tinggal lihat tabel Laplace. Ya, jadi apa hasilnya? Ini 2 kali 1 per S tambah 1. Berarti kali E pangkat min T. Dikurang 1 per S tambah 2. Ini sama dengan E pangkat min 2T. Gitu. Jadi kita udah dapat bahwa Laplace inverse dari Fs ini adalah 2 E pangkat min T dikurang proses-proses yang tadi. Intinya kita mau dapetin ini. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, sebentar saya perkecil coba dikit ya. Atau gini. Biar kelihatan. Silakan. Ada yang mau atau kalau ada yang mau nyatet karena
Sebentar. Oke, coba kalau saya bisa langsung copy paste nggak sih di sini? Kalau ngirim di apa namanya di oh, nggak bisa ya? Oh, saya kirim di ini aja deh. Saya kirim di sini. Nah, kirim di situ ya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan nggak? Mangga. Kalau ada yang mau tanyakan, lihat kembali di grup WhatsApp ya. Itu tadi catatan hari ini. Mangga. Kalau ada yang masih bingung tahapan-tahapannya, silakan ditanyakan. Boleh, boleh, silakan. Oke, ya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mm-mm. Iya, iya, baru pol sederhana. Nah, kalau misalnya pol yang oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Oh iya, jadi saya jawab dulu ya. Jadi kalau misalnya ini kan ada tiga tipe nih. Yang pertama tadi pol sederhana, yang ini contohnya. Yang kedua pol dengan orde banyak kata ibu tadi. Kalau misalnya yang penyebutnya ini di sini ada misalnya S tambah 3 pangkat 7 gitu. Nah, itu beda lagi tuh tahapannya. Tahapannya beda lagi, pakai turunan. Memang lebih lebih bukan lebih kompleks tapi lebih ribet ya ininya penyelesaiannya. Tapi memang beda lagi. Nah, terus ada lagi yang ketiga. Itu kalau misalnya si si apa namanya si akar-akar ini dia bilangan kompleks gitu. Itu beda lagi. Kalau misalnya si akar-akar ini bilangan kompleks. Kalau ini kan bukan bilangan kompleks, bilangan real. S sama dengan min 2, S sama dengan min 1. Itu pol-polnya ya, akar-akar dari penyebut. Tapi kalau misalnya polnya ini atau akarnya ini bilangan kompleks, nah itu ada metode lagi. Gitu. Siapa tadi? Rofik ya? Siapa? Yang pangkat 3 yang gimana maksudnya? Oh, oke. Okay. Iya. Jadi gini, siapa namanya tadi ibu teh gak jelas namanya? Ah, Rafli. Jadi gini Rafli, apa namanya? Nah, perbedaannya gini. Kalau misalnya saya punya fungsinya gini ya, Fs sama dengan S tambah 3 per misalnya S pangkat S. Kok jadi berubah? Atau gini deh. Misalnya saya punya Fs. Ini adalah S1 per misalnya gitu ya. S pangkat 3 min S kuadrat plus 1. Nah, ini harus difaktorkan dulu. Nah, nanti setelah difaktorkan, nah, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, polnya sederhana. Yang kedua, pol dengan orde banyak. Yang ketiga, pol dengan bilangan kompleks sekawan. Nah, gitu. Jadi kalau dari sini tuh harus dirubah dulu ke faktorisasi.
Nanti bisa sederhana polnya kayak tadi contoh yang pertama, atau bisa misalnya polnya ada orde banyaknya, atau misalnya ada polnya itu adalah bilangan kompleks yang sama, gitu Rafli. Nah, yang baru kita bicarakan masih yang pol sederhana. Nanti yang berikutnya kita akan ambil satu soal yang pol dengan orde banyak. Gitu Rafli. Ada pertanyaan lagi Rafli? Oke, makasih Rafli ya pertanyaannya yuk. Ya, jadi mudah-mudahan memang ini mungkin hybrid yang pertama kali dilakukan di apa namanya Saintek mungkin itu saya nggak tahu juga. Mudah-mudahan dengan metode hybrid ini nggak tidak mengurangi apa namanya esensi dari pembelajaran ini ya. Walaupun pasti ada misalnya kendala-kendala kayak delay dan lain-lain ya. Tapi mudah-mudahan nggak mengurangi lah, nggak mengurangi dari apa yang harus kita pelajari ya inti pembelajaran hari ini. Oke, nah itu ya. Selain Rafli ada pertanyaan lagi dari yang lain, Mangga silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya, kita coba. Kalau pol banyak itu kayak gimana sih orde banyak itu? Ya, jadi kalian nggak usah nyatet, tak khawatir nggak terkejar catatannya. Kalian perhatiin aja ibu, nanti sama ibu di screenshot ya, nanti di share lagi tadi ke grup WhatsApp. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oh, dikecilin dia. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya yang akan kita bahas adalah apa tadi? Bagaimana dengan kalau misalnya FPE ya, FPE ya untuk tipe yang kedua yaitu adalah FS dengan pol ya dengan pol orde banyak. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya secara umum dulu ya, misalnya saya punya FS ya, itu adalah apa namanya QS ya per PS gitu ya, dimana ini bisa kita pecah menjadi QS gitu ya. Yang bawahnya kita kalau misalnya udah faktorkan tadi ya kata pertanyaan Raffi tadi ini menjadi misalnya S tambah S1 kali S tambah S2 kali titik-titik, misalnya ada juga S tambah S pangkat N-R. Nah, dikali misalnya gitu ya. S tambah SI sekarang saya tulis ya, pangkat R. Nah, ini persamaan umumnya. Kita akan rubah gimana caranya ini menjadi terpisah-pisah karena kan tadi kita fraction ya, apa namanya, parsial ya, akan kita pisah-pisahkan. Yang ini kalau kita lihat, nah yang ini tuh kalau kita lihat ini bentuk pol sederhana, gitu ya. Nah, tapi kalau udah masuk yang ini, ini disebut pol orde banyak. Nah, jadi treatmentnya beda. Karena ini sama kayak yang tadi ya, yang udah kita pelajari. Kalau misalnya yang orde banyak ini, nah ini yang sedikit berbeda. Karena dia ada ordenya pangkat R nih, kita lihat di sini. Pangkat R. Jadi dia disebut orde banyak ya, disebut orde banyak. Nah, sehingga kita akan pecah menjadi seperti ini.
ya akan pecah menjadi Fs sama dengan, nah kalau pol sederhana sama kayak yang tadi, berarti Ks1 ya per S tambah S1 gitu ya, ditambah Ks2 per S tambah S2 tambah seterusnya, tambah misalnya Ks N min R per S tambah Sn min R. Nah, yang berikutnya yang ini, nih yang S tambah Si pangkat R ini kita rubahnya gini. Kita ganti koefisien yang di atasnya menjadi A ya, biar nggak bingung. A1 misalnya per S tambah S1 tambah A2 per S tambah S2 kuadrat tambah dan seterusnya tambah A3 per S tambah S pangkat R berarti ya, SR gitu ya, pangkat R. Nah, ini bukan R tapi R. Jadi ada apa namanya tahapan yang berbeda nih di sini ketika polnya orde banyak. Ya, beda dengan tadi yang ini. Kalau yang ini tadi kita sama ya, carinya sama yang sebelumnya karena dia pol sederhana. Tapi kalau yang ini, nah ini yang akan kita pelajari tambahan sekarang ya. Bentar ya, saya izin dulu. Oke, saya sudah kembali lagi ya. Nah, kita balik gitu. Nah, supaya lebih mudah kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya. Nah ya, contoh soalnya kita lihat di sini. Misalnya saya punya Fs. Ya, contoh soal. Saya punya Fs misalnya sama dengan 1 per S kali S tambah 2 kali S tambah 1 pangkat 3. Ya. Artinya di sini saya punya yang pol sederhana, nggak kelihatan. Yang orde banyak, dia pangkat 3. Gitu ya, dia pangkat 3. Jadi saya mau rubah nih, ini bentuknya menjadi gini, sama dengan berarti pol sederhananya ada berapa? Ada 2 ya, Ks1 per S tambah Ks2 per nih ya, S tambah 2. Nah, selanjutnya orde banyak ya, yang ini. Nah, sesuai cara yang tadi, yang ini, ya, maka saya rubahnya maksudnya itu adalah seperti ini. Menjadi A1 per, ini kan S tambah 1 ya, pangkat 3 ya. Mulainya dari gini dulu, S tambah 1 tambah A2 per S tambah 2 kuadrat
tambah A3 per S tambah 3 Ibu salah. Maaf. Ini mestinya tetap ya. Ini berarti tetap aja S tambah 1 tapi kuadrat. Nah, ini S tambah 1 tapi pangkat 3. Jadi kalau misalnya soalnya nih, misalnya di sini adalah S tambah 1 pangkat 4. Artinya ini kita carinya yang X tambah 1, yang ini. Lalu ada juga nanti S tambah 1 kuadrat, yang ini. Lalu S tambah 1 pangkat 3, yang ini tambah 1 lagi. S tambah 1 pangkat 4. Ada lagi. Jadi yang dicari A-nya A1, A2, A3, A4. Kayak gitu. Kalau ini order 3 di soal kita nyarinya sampai A3. Nah, kalau misalnya yang order pola sederhana, cari KS1, KS2-nya gampang kayak tadi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya cari yang pol order banyak ya, yang ini A1, A2 dan A3 nanti ada cara khusus. Gitu, ya. Nah, sekarang kita kerjain lagi nih untuk cari KS1. KS1 K sebentar. K1, nah sesuai dengan rumus yang tadi. Berarti dikali dengan S ya. Berarti S dikali Fs-nya. Dikali Fs-nya itu yang ini kan. Nah, ya menjadi kita tulis ini 1 per S kali S tambah 2 kali S tambah 1 pangkat 3. Ya. Lalu ada yang dicoret nih. Ini ada S, ada S. Gitu. Lalu ganti S-nya sama apa? S-nya ganti kalau bentuknya kayak gini, berarti S-nya ganti sama 0. 0. Nah, jadi berapa nih? 1 per, ini misalnya saya tulis langsung aja ya, 0 tambah 2 dikali 0 tambah 1 pangkat 3. Jadi berapa nih? 1 per 2 atau 0,5. Gitu KS1. Nah, kalau KS2, KS2 gimana? KS2 berarti, coba saya di sini aja ya. KS2 kita buat lebih simpel. Ini berarti kita dikalikan dengan S tambah 2 ya. Berarti ini S tambah 2 dikali Fs S kali S tambah 2 dikali S tambah 3 pangkat S tambah 1 S tambah 1 pangkat 3 pangkat 3. Ada yang bisa dicoret S tambah 2-nya. Lalu jangan lupa selanjutnya ganti S-nya sama S sama min 2. Gitu ya. Sehingga kita dapat KS2 itu adalah 1 per ya S dikali S tambah 1 ya. Tambah 1 pangkat 3 sama dengan 1 per ganti S sama min 2. Min 2 kali min 2 tambah 1 pangkat 3. Berapa nih? Min 2 tambah 1 min 1. Min 1 kali min 2 min 2 ya. Ini min 2 tambah 1 min 1 pangkat 3 itu kan min 1 ya. Dikali min 2 jadi sama setengah 0,5. Nah, jadi kita udah dapat si K1-nya itu adalah setengah dan KS2-nya juga setengah. Gitu ya. Yang selanjutnya harus kita cari apa? Ini udah dapat. Nah, yang ini udah dapat, yang ini udah dapat. Yang harus kita cari A1, A2, A3. Nah, itu yang rada beda nih sekarang. Nah, A1, A2, A3 kok kecil amat ya ini space-nya sebentar. Nah, di sini ya. Kalau segini masih oke ya, kelihatan ya. Mudah-mudahan. Nah, gimana mencari A3? Cari A3 itu A1, A2, A3 ya? Oh, kekecilan ya. Oke, udah. Enggak apa-apa. Kita tulis dulu ini. Takut lupa ya.
Bisa nggak dipindahin ke sini? Ya, nggak bisa. Oke. Oke, kita pindah ke slide baru ya. Tadi 185 ya, atau 184. Sebentar ya. Ibu namain dulu, takut pabeliet 184. Nah, ini kita namain dulu S Orde Baru. Selanjutnya kita ke 18. Sebentar biar kalian ini. Oke. Itu bisa kalian catat ya di situ ya. Nah, selanjutnya Orde banyak. Nah, selanjutnya tadi saya tulis lagi, terpaksa saya harus tulis lagi nih. Ya, jadi tadi saya mau rubah si Fs, mana tadi soalnya poinnya? Fs sama dengan 1 per S kali S tambah 2 kali S tambah, kalau nggak kelihatan tolong ya di komentari. Gitu ya. Fs sama dengan 1 per S tambah 2 kali S tambah 1 pangkat 3 ya. Tadi kan kita akan rubah ini menjadi KS1 per S tambah KS2 per S tambah 2 gitu ya. Tambah tadi ini A1 per S tambah 1 ditambah A2 per S tambah 1 kuadrat gitu ya. Sampai pangkat 3 ya, karena soalnya sampai pangkat 3. A3 per S tambah 1 pangkat 3. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah nilai-nilai A1, A2, A3. Tapi kita carinya dari yang orde paling itu dari A3. A3. Gimana cara mencarinya? A3 untuk mencari orde yang paling tinggi ini sama dengan mencari di pol sederhana. Artinya kalau saya mau cari A3 ya, ini sama dengan ya yang ini kan S tambah 1 pangkat 3 dikali Fs. S tambah 1 pangkat 3 dikali dengan Fs dikali dengan Fs. Lalu ganti, kalau udah dikali ganti S-nya sama min 1 ya. Atau ini sama dengan S tambah 1 pangkat 3 dikali 1 per S kali S tambah 2 kali S tambah 1 pangkat 3 ya. Lalu nanti diganti S-nya sama min 1. Ada yang bisa dicoret dong ya. Ini coret, ini coret. Ya. Sehingga hasilnya ya 1 per S kali S tambah dengan kita ganti S-nya sama dengan min 1. Sama dengan gitu ya. Kita isi berarti ini 1 per min 1 dikali min 1 tambah 2. Gitu ya. Sama dengan 1 per min 1 kali 1 ya. Sama dengan min 1. Nah, ini A3. Gitu ya. Jadi kalau yang A3 atau orde tertingginya, ya masih sama caranya. Yang beda itu adalah cari A2. Nah, cari A2 itu rumusnya gini. 1 per 1 faktorial dikali turunan. Ya. Fs kali S tambah 1 pangkat 3.
gitu. Lalu nanti diganti S-nya sama min 1. Jadi artinya dari sini setelah dikaliin, diturunin dulu nih di sini untuk mencari A2. Nah, kita tahu kalikan itu hasilnya ini ya. Nah, ini kita turunkan 1 kali. Nah, jadi kalau misalnya ini saya kita ingat kembali turunan ya. Saya punya, kalau saya sederhanakan kan gini, Y sama dengan saya jabarkan 1 per S kuadrat tambah 2S ya. Lalu saya mau cari turunan pertamanya kan, Y aksen ya. Nah, Y aksen berapa? Pakai rumus apa? Masih lupa, masih ingat? Pakai rumus pecahan ya, pembagian ya. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ya, ini sama dengan U aksennya berarti ini ya, ini U, yang ini V. Berarti turunan U aja udah 0, dikali V pasti 0. Berarti 0 dikurang gitu ya. U-nya 1 dikali V aksen, berarti ini ya, 2S S kuadrat tambah 2S dikuadratkan. Nah, ini turunannya. Atau kalau saya sederhanakan, ini adalah min 2S min 2 gitu ya, per S kuadrat tambah 2S pangkat 2. Nah, turunannya kita masukin ke sini. Kemana ya? Ini nggak ada tempat lagi, Ibu. Ke sini ya. Sama dengan gitu ya. 1 per 1 faktorial gitu ya. Dikali, turunannya ini kan. Ya, min 2S min 2 per S kuadrat tambah 2S dikuadratkan, lalu diganti sama S-nya sama dengan min 1. Kalau 1 per 1 faktorial kita anggap 1 ya, langsung aja ya. Bukan kita anggap, kita hitung 1. Bukan dianggap, memang nilainya segitu. Oh, bisa ini. Oke. Ya. Sama dengan kita di sini sama dengan di sini aja ya. Sama dengan kita masukkan ya, ini 1 dikali 1 per 1 faktorial 1 min 2 kali min 1 kan gitu ya. Min 2 kan ganti S-nya sama min 1 per min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1, terus ini dikuadratkan. Nah, sama dengan 1 dikali ini plus 2 tambah 2, plus 2 kurang 2, 0 ya. Berarti ini hasilnya 0. 0 dibagi sesuatu pasti 0. Jadi sama dengan 0. Oh, jadi A2-nya itu adalah 0. Nah, gitu. Selanjutnya apa? Kita cari A1. Nah, A1. Rumusnya apa A1? A1 rumusnya 1 per 2 faktorial, gitu ya, dikali, nah turunan keduanya, gitu. Turunan keduanya berarti D2 per DS kuadrat dari Fs dikali S tambah 1 pangkat 3. Pangkat 3 aja di situ. S1, S tambah 1 pangkat 3, ya. Lalu diganti S-nya sama min 1 lagi. Nah, gitu. Jadi, selanjutnya kita turunin lagi nih yang ini. Menjadi Y double aksen atau turunan keduanya. Gitu. Ya, menjadi turunan keduanya diturunkan lagi pakai rumus tadi U per V gitu ya. Nanti kita dapat ya, ini nggak akan saya jelaskan. A1-nya adalah min 1. Nah, gitu. Jadi dapat nih A1-nya min 1, A2-nya 0, terus A3-nya berapa? Nah, ini ya. A3-nya min 1. Jadi kita udah dapat di sini, kita balikin lagi di sini. Oke, nah sekarang Ibu akan ganti langsung ya. Ini menjadi angka-angkanya. KS1 udah dapat, tadi KS2 udah dapat,
A1 udah dapet, A3. Oke, nah gitu. Ya, kita isi tadi S1, KS1-nya berapa ya tadi ya, Ibu lupa. Oh ini, 0,5, 0,5. Jadi ini 0,5, ini 0,5, A3-nya min 1, A2-nya 0, A1-nya min 1. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kalau udah seperti ini, dilaplasin, dicari inversnya gampang dong ya. Berarti kalau kita cari inversnya, langsung aja ya. Ini berarti setengah Laplace dari 1 per S itu apa tadi? Laplace dari 1 per S adalah 1 ya. Jadi kalau misalnya saya punya FT sama dengan 1, berarti Fs-nya, F besar S, Laplace-nya adalah 1 per T. Gitu. Jadi, 1 per S. Sebentar. 1 per S. Jadi kalau saya punya 0,5, 0,5-nya saya keluarin, setengah, 1 per S-nya dilaplaskan jadi 1 ya, jadi 1. Jadi setengah tambah, nah ini setengah kali, apa nih ini S tambah 2. S tambah 2 berarti E pangkat min 2T. Gitu ya. Lalu ini minnya ke depan ya, min 1 per S tambah 1, ini berarti E pangkat min T. Nah, terus kalau yang ini gimana? 0. 0 ya 0. Gitu ya. Di Laplace inverse kan 0. Nah, kalau yang ini berarti min, nah, tadi pakai rumus yang tadi ya, yang tadi di awal Ibu jelasin bahwa kalau kita punya T pangkat N, ya, ada yang pangkat, terus jangan lupa ini ada pergeseran nih, ada di tabelnya juga, ya, S tambah 1. Nah, itu apa? Kalian lihat itu hasilnya adalah min setengah, ya, min setengah T kuadrat dikali E pangkat min T. Nah, ini dari Laplace, dari tabel Laplace, ya, ada pergeseran. Gitu untuk yang metode nomor 2. Silakan, ada yang mau tanyakan? Coba saya ini dulu, screenshot dulu. Ada yang mau tanyakan? Nah, nilai faktorialnya dari mana? Nah, A1, A2. Nilai faktorialnya kalau misalnya A2 kan kita turunnya dari A3, A2, A1 gitu ya. Nah, kalau A2 berarti turunan pertama yang kita pakai itu berarti dia 1 faktorial. Kalau misalnya apa namanya? A1 berarti turunin lagi dari turunan pertama, turunan kedua, dan ininya pun menjadi dibagi 2 faktorial. Gitu. Gimana? Masih bingung? Mana tadi yang bertanya, Mangga? Iya, jadi kalau turunannya kedua, berarti 2 faktorial. Tapi kalau kita cari sampai turunan ketiga, iya, iya 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, gitu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, betul. Ya, oke, sama-sama. Jadi betul tadi pertanyaan yang bagus sekali ya. Apa? Kalau misalnya misalnya kita nanti misalnya nih ada Fs. Ya, ada Fs misalnya 1 per S tambah 3 pangkat 6.